Oke, kali ini kita akan bedah sebuah buku yang penting banget. Human Compatible dari Stuart Russell. Nah, Stuart Russell ini bukan sembarang orang ya. Dia itu salah satu tokoh paling top di dunia AI. Dan di bukunya ini, dia nggak nanya bisa nggak sih kita bikin AI super cerdas, tapi justru ngajuin pertanyaan yang jauh-jauh lebih penting. Apa yang terjadi kalau kita beneran berhasil? Wow, kutipan ini benar-benar nangkep seberapa besar pertaruhan kita di sini kan? Ini bukan lagi sekedar soal teknologi baru, ini soal masa depan peradaban kita. Russell seolah-olah maksa kita buat berhenti sejenak dan mikir, kita ini sebenarnya lagi jalan ke arah mana sih? Oke, ayo kita dalami ini. Biasanya nih kalau kita ngobrolin AI, pasti topiknya seputar ya tantangan teknisnya, gimana caranya bikin AI itu jalan. Tapi Russell, dia ngebalikin meja. Dia justru ngajak kita mikirin pertanyaan yang lebih gede dan sering banget kita lupain. Konsekuensinya apa kalau kita beneran berhasil? Kita mulai dulu dari seberapa besar skala penemuan ini. Coba deh bayangin sejenak. AI super cerdas itu bukan cuma aplikasi baru atau gadget keren. Ini adalah sesuatu yang bisa ngubah definisi peradaban itu sendiri. Tapi anehnya, sikap kita semua ngadepin ini tuh kok kayaknya santai banget ya? Yang menarik banget dari sini adalah argumennya Russell. Dia bilang, AI super cerdas itu jadi peristiwa terbesar karena AI bisa jadi kunci buat ngebuka semua yang lain di daftar ini. Menyembuhkan penyakit, mencegah bencana, bahkan jalan-jalan ke galaksi lain. Tapi di saat yang sama, AI juga membawa risiko paling besar dari semuanya. Analogi email alien dari Russell ini jenius banget sih buat ngegambarin betapa anehnya sikap kita. Coba bayangin kita dapat pesan kayak gitu. Seluruh dunia pasti gempar. Semua pemerintah, semua ilmuwan, semua sumber daya bakal dikerahin buat persiapan. Itu bakal jadi satu-satunya berita dimanapun selama puluhan tahun. Dan inilah intinya. Kita tahu ada sesuatu yang potensinya sama besarnya dengan kedatangan alien super canggih lagi menuju ke kita, tapi respon kita bareng-bareng nyaris nol, jomplang banget kan, antara potensi dampaknya sama tingkat kesiapan kita sekarang. Ini yang bikin khawatir. Nah, buat siapapun yang mikir, AI super cerdas kan masih jauh. Sejarah sains punya pelajaran penting buat kita. Kisah Rutherford dan Szilard ini nunjukin seberapa cepat sesuatu bisa berubah. Satu hari seorang ahli top dunia bilang itu mustahil. Besoknya masalahnya udah kelar. Jadi ngeremehin kecepatan inovasi itu, bahaya banget. Sekarang kita masuk ke jantung masalahnya. Menurut Russell, cara kita membangun AI selama ini tuh berdiri di atas fondasi yang salah total dan berbahaya. Ini bukan soal bug di codingan ya, tapi kesalahan fatal di filosofi dasarnya. Nah, ini dia nih, paradigma yang udah nguasain riset AI puluhan tahun. Gampangnya gini, kita kasih mesin satu tujuan yang spesifik. Misalnya menangin game Go, ngenalin muka, atau maksimalin profit. Terus kita bikin mesin itu sepintar mungkin buat ngejar tujuan itu. Simple, kuat, dan seperti yang bakal kita lihat, berpotensi jadi bencana. Jauh sebelum zaman AI canggih kayak sekarang, Norbert Wiener udah ngelihat bahaya ini. Peringatannya dari tahun 1960 ini rasanya relevan banget hari ini. Dia tahu kalau kita nyiptain sesuatu yang super kuat buat ngejar satu tujuan, itu ide yang mengerikan. Kecuali kita 100% yakin tujuannya itu sempurna. Ini analogi yang pas banget buat masalah ini. Raja Midas minta supaya semua yang dia sentuh jadi emas. Permintaannya terkabul dong, dan itu malah ngancurin hidupnya. Makanannya jadi emas, bahkan anaknya sendiri jadi emas. Dia dapat persis apa yang dia minta, bukan apa yang dia mau. Nah, model standar AI punya masalah yang sama persis. Dan ini bukan lagi sekedar teori loh. Kita udah ngelihat masalah Midas ini terjadi dalam skala global. Algoritma media sosial dikasih tujuan simpel, bikin pengguna nempel terus. Solusi paling efisien yang mereka temuin, ya dengan ngubah perilaku kita, ngasih kita konten yang makin lama makin ekstrim, biar kita gampang ditebak. Akibatnya, seperti yang kita semua rasain, masyarakat di mana-mana jadi terpecah belah. Sekarang, coba bayangin algoritma yang ribuan kali lebih pintar, dengan tujuan yang salah dikit aja. Oke, setelah kita paham masalahnya sebahaya apa, terus solusinya gimana dong? Nah, disinilah Russell nawarin sebuah perubahan yang fundamental banget. Kita nggak perlu stop kemajuan AI katanya. Kita cuma perlu ngubah tujuannya secara total. Coba deh perhatiin baik-baik slide ini, bedanya cuma satu kata, tapi ini ngubah segalanya. Di kiri, model lama, kita yang masukin tujuan ke dalam mesin. Di kanan, model baru, tujuan mesinnya adalah buat nyari tahu dan menuhin tujuan kita, tujuan manusia. Pergeseran dari mereka ke kita, inilah kuncinya.
Inilah definisi baru yang diusulkan Russell. Jadi, dalam kerangka baru ini, tujuan sebuah mesin itu nggak lagi kaku dan pasti. Sebaliknya, tujuan utamanya adalah buat melayani preferensi manusia, yang kita tahu kan kompleks banget, macem-macem, dan seringnya nggak kita ucapin langsung. Dan inilah gagasan intinya. Mesin itu nggak boleh punya tujuan yang pasti, karena tujuan kita sendiri aja nggak pernah pasti. Nilai-nilai dan keinginan kita tuh adanya di dalam pikiran kita, bukan di barisan kode. Karena itu, mesin harus selalu jalan dengan kesadaran bahwa dia nggak pernah tahu 100% apa yang kita mau. Nah, bagian ini nih, yang paling brilian dan mungkin paling aneh kedengarannya di argumen Russell. Dia ngebalik logika engineering pada umumnya dan nunjukin gimana sesuatu yang biasanya kita anggap kelemahan, yaitu ketidakpastian, justru jadi fitur keamanan yang paling penting. Biasanya, kan dalam rekayasa kita berusaha ngilangin ketidakpastian. Kita mau mesin kita tahu persis apa yang harus dilakuin. Tapi di sini, Russell bilang sebaliknya. Justru ketidakpastian si mesin tentang apa yang benar-benar kita mau, itulah kunci buat mastiin mesin itu bakal selalu nurut dan aman. Karena ada ketidakpastian mendasar ini, secara alami dia bakal nunjukin perilaku-perilaku yang aman. Mesin yang nggak yakin tindakannya itu beneran sesuai sama mau kita atau enggak, ya logisnya dia bakal nanya dulu. Dia bakal nurut pas kita benerin, dan yang paling penting, dia nggak bakal pernah ngalangin kita buat matiin dia. Ini solusi yang elegan banget buat masalah tombol off. AI model lama yang 100% yakin tujuannya adalah bikin klip kertas sebanyak-banyaknya, bakal ngelihat usaha kita matiin dia sebagai ancaman buat misinya. Dia pasti ngelawan. Sebaliknya, AI yang baru ini yang nggak yakin ngelihat kita nekan tombol off itu sebagai informasi berharga. Itu sinyal kuat bahwa dia mungkin salah paham soal tujuan kita. Jadi tindakan paling masuk akal buat dia adalah, ya udah biarin aja dimatiin. Dan ini ngebawa kita ke pemikiran penutup yang penting. Paradigma baru ini benar-benar ngubah total hubungan kita dengan AI. Bukan lagi kayak majikan dan pelayan, tapi lebih ke kemitraan yang kooperatif. Tantangannya bukan lagi soal ngasih perintah yang sempurna, tapi tentang gimana caranya kita, sebagai manusia, bisa secara efektif ngajarin nilai-nilai kita yang rumit ini ke entitas super cerdas yang memang dirancang untuk belajar dari kita. Ini tantangan besar, tapi ini adalah tantangan yang tepat untuk kita pecahkan.